Kalian tau gak sih di dunia ini tuh ada cara gimana biar effort 20% doang bisa kasih hasil 80%. Dan menariknya lagi, cara ini bisa dipraktekin di bisnis, keuangan, dan kehidupan sehari-hari. Jadi penasaran ya gimana caranya? Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Gimana nih 2023-nya so far? Awal tahun emang momen yang pas banget ya untuk praktekin hal-hal baru. Dan kalian harus kenalan dengan Rule 80-20 yang bakal aku ceritain di video ini. Jadi Rule 80-20 ini sering juga disebut prinsip Pareto. Karena ditemukan sama Vilfredo Pareto, seorang ahli ekonomi Italia di 1896. Awalnya, Om Pareto ini tuh ngamatin tanaman di kebunnya. Kok 80% hasil panen buah itu berasal dari 20% tanamannya doang ya? Terus dia ngeliat nih hal yang mirip. Kok 80% tanah di Italia dimiliki oleh 20% populasinya aja? Ternyata dalam banyak kasus ada vital few atau 20% teratas yang mempengaruhi trivial many atau 80% terbawah. Berarti ada ketimpangan hubungan nih antara input dan output yang bisa kita manfaatin. Makanya seringkali 20% effort bawa 80% hasil. Dan Rule 80-20 ini bisa bantu kita menemukan fokus ke hal-hal kecil yang punya impact besar. Dan hopefully dalam banyak hal ya. Nah, aspek apa aja nih yang bisa pakai Rule 80-20? Pertama, produktivitas. Mana nih yang ngerasa tiap hari tuh sibuk, kayaknya 24 jam sehari itu nggak cukup. Tapi kerjaannya nggak beres-beres. Karena sibuk dan produktif itu beda. Sibuk itu belum tentu produktif, dan produktif nggak harus sibuk. Nah, peran dari Rule 80-20 di sini adalah dari semua kerjaan kita dalam sehari, 20%-nya tuh bakal hasilin 80% dampak untuk hari itu. Atau kita cuma perlu 20% waktu kita dalam sehari untuk ngerjain 80% hal. Nah, tugas kita gimana menemukan 20% prioritas itu dan menunda atau bahkan mengeliminasi hal-hal yang nggak terlalu berdampak dulu. Gak cuma untuk produktivitas harian, tapi Rule 80-20 ini juga kita bisa terapin nih untuk produktivitas mimpi-mimpi kita. Hah, gimana tuh Kak? Nah, seringkali kita punya banyak resolusi. Pengen capai ini itu, tapi at the end of the year, nggak ada yang tercapai. Makanya, mimpi-mimpi pun menurutku perlu set prioritas. Kita bisa manfaatin metode SMART untuk tentuin fokus yang mana. Pertama, specific and measurable. Punya mimpi itu harus jelas dan bisa diukur. Daripada tahun depan gue mau kaya, mendingan kita ubah jadi sebelum akhir tahun depan gue udah harus punya uang 10 juta di tabungan. Dan kita lebih tahu nih harus ngapain. Dan yang ketiga, achievable. Mimpi boleh tinggi, tapi harus realistis juga. Belum punya 10 juta, jangan mimpi mau punya 100 miliar dulu. Dan yang keempat, relevan. Mimpi itu penting dan sejalan dengan mimpi-mimpi lain. Misal, setelah punya 10 juta pertama, aku bakal ambil cicilan motor. Dan yang kelima, timely. Harus punya deadline kapan mimpi itu harus tercapai biar ada rasa semangat nih untuk ngejar ke deadline itu. Selain itu, penting untuk ubah resolusi dan mimpi kita yang udah smart ini menjadi habit, kebiasaan yang pelan-pelan menjadi rutinitas. Misal, kita punya mimpi mau turun 5 kilo dalam 6 bulan ke depan. Udah smart nih goalnya, tapi tetap susah tercapai kalau nggak define habitnya. Jadi coba list down juga nih, aku mau olahraga 3 kali seminggu. Tiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 7 sampai 8 malam. Mau coba tidur maksimal jam 11 malam dan makan buah aja nih tiap malam. By the way, itu cuma contoh, so find your own simple but life-changing habits. Dan yang kedua, bisnis. Tentunya Rule 80-20 ini juga berlaku ya dalam bisnis. 80% pendapatan perusahaan biasanya berasal dari 20% produk atau 20% pelanggan aja. Begitu juga dengan customer relation. 80% komplain itu datang dari 20% pelanggan aja. Tugas kita itu mencari cara memuaskan si 20% pelanggan ini dan meningkatkan kualitas si 20% produk terlaris ini. Makanya biasa di restoran-restoran gitu ya, biasa mereka punya banyak menu, tapi ya pasti ada 1-2 signature dish yang jadi menu ciri khas atau andalan mereka. Tapi jangan sampai nggak maksimalin atau bahkan lupa dengan 80% produk atau customer lainnya. Karena terlalu fokus ke yang 20% ini. Dan yang ketiga, keuangan. Buat kalian yang suka ngambil kerjaan ini itu, side hustle macam-macam, coba deh take time dan lihat lagi. Apakah benar nih, 80% penghasilan kalian itu berasal dari 20% pekerjaan?
Nah, kalau iya, mending fokus untuk optimalin 20% kerjaan ini dan tingkatin income dari situ. Daripada habisin waktu ngerjain banyak kerjaan yang nggak begitu ada hasilnya. Nah, ini juga berlaku untuk ngatur keuangan kita, terutama untuk pemula yang biasanya nggak bisa nabung. Coba deh tiap dapat income, sisihin 20%-nya untuk ditabung. Sisihin ya, bukan sisain. Nah, 80%-nya boleh dipakai untuk apapun. Percaya atau enggak, mungkin 20% yang ditabung ini yang bakal merubah hidup kita nantinya. Tapi jangan stop sampai 80-20 aja ya. Kalau bisa naik terus nih, jadi 70-30, 60-40, dan seterusnya. Kalau aku sendiri, to be honest, aku nggak nerapin target nabung sekian persen gitu. Sekarang aku kalau ada income atau uang masuk gitu ya, aku pastiin di rekening tabungan bank aku tuh ada 100 juta untuk dana darurat dan biaya hidup sehari-hari lah. Nah, kalau lebih dari 100 juta, nah itu semua tuh bakal aku buang ke investasi langsung. Dalam investasi juga biasanya gitu. 80% keuntungan itu datang dari 20% aset. Kuncinya sih jangan over diversifikasi. Karena ada prinsip investasi yang bilang, dan aku setuju, bahwa diversifikasi itu nggak bikin kita kaya, tapi lebih ke menjaga kekayaan dan resiko aja. Emang mesti ada 1-2 concentrated asset yang bisa bawa keuntungan besar. Tapi dengan resiko yang besar juga ya, jadi ini emang not for everyone, ini cuma buat orang yang punya excess capital nih, punya uang lebih setelah selesai kewajiban dan juga mimpi-mimpinya. Nah, tapi banyak yang sering salah paham, kalau semuanya itu bisa dilakukan dengan 20% usaha untuk mendapatkan 80% hasil, padahal ya nggak semuanya bisa kayak gitu. Goalnya itu bukan untuk meminimalkan usaha, tapi memusatkan usaha kita pada bagian pekerjaan yang menghasilkan dampak yang besar. Again, focus on small thing that bring big impact. Kita tetap harus mencurahkan 100% effort untuk fokus 20% yang membawa 80% hasil itu. Selain itu, terlalu fokus pada 20% ini juga kadang bikin 80% kerjaan lainnya tuh jadi terasa kurang penting, malah terbengkalai dan akan mempengaruhi hasil akhir juga. Jadi tetap pilih-pilih juga ya, konteks 80-20 ini bisa dipakai di kondisi yang mana aja. Intinya kalau ngerjain sesuatu, mau capai sesuatu, tetap harus full effort, biar nggak ada penyesalan dan bisa dapat hasil yang memuaskan ya. Well, selain rule 80-20 ini, menurut kalian ada konsep unik apa lagi sih atau life hack apa lagi nih yang bisa ngebantu kehidupan kita? Coba tulis di komen ya. Semoga video ini bermanfaat, baik isinya, dan semoga 2023 kita semua sukses besar. Amin. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. See you di next video, dan bye-bye.